وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Demikian juga ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, wa yajibu 'alal abi ayyura'iya fahma waladihi wa qudratihi. Seorang ayah itu juga harus memperhatikan tingkat pemahaman dan kemampuan anak dalam mencerna ucapan. Demikian, ataupun kemampuan anak dalam memahami dan potensi anak dalam melakukan apa yang diperintahkan. Makanya ikhwah, fala yutalibuhu bima'ayir kibar. Jangan dia minta si anak untuk melakukan hal-hal yang seharusnya dikerjakan oleh orang besar. Dia masih kecil ikhwah. Dia masih kecil tapi orang tua menuntut si anak agar mampu melakukan hal-hal yang sebenarnya belum pantas untuk di usia dia. Jadi orang tua harus perhatikan hal ini. Apakah yang saya perintahkan ini adalah satu hal yang cocok untuk anak-anak apa tidak? Demikian ikhwah, ya. Di antara mi'yar ataupun standar yang harus kita perhatikan ya standar syariat. Demikian seperti yang sering kita ulang-ulang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis salati wa hum fi sab'i sinin. Perintahkan anak kalian salat di saat mereka sudah berusia 7 tahun. Wadribu 'alaiha wa hum fi 10 sinin. Dan pukul mereka di usia mereka sudah mencapai 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisah-pisahkan ranjang mereka. Ini kan artinya standar, mi'yar. Makanya apabila si anak belum berusia 7 tahun, maka kita nggak perintahkan dia sholat. Demikian. Kalau kita perintahkan dia sholat, berarti kita telah membebankan kepada si anak sesuatu yang belum layak untuk dibebankan ke dia. Jadi gimana? Ya sekedar ajak saja. Ya nak ikut nggak ke masjid? Ya nak ikut sholat nggak? Begitu. Mau ikut sholat nggak? Itu namanya mengajak, tidak perintah. Dan si anak biasanya ikut yang ingin dia. Karena dia lihat orang tuanya, ibunya, uminya, abinya sholat, mamanya, papanya sholat, dia pun bisa ikut ikhwah, ya bisa ikut. Kalau kita suruh juga kepinta ikut. Itu kalau anak-anak. Itulah namanya disesuaikan dengan usianya. Ketika dia sudah usia 7 tahun, baru diperintah, nak sholat, nak kamu sholat, cepat sholat. Demikian, itu namanya perintah. Ketika dia sudah berusia 10 tahun, maka kapasitas dia tidak lagi diperintah, tapi dia dihukum kalau dia tidak melaksanakannya. Demikian ikhwah rahimanallahu iyyakum. Itu kalau sesuatu yang sifatnya ada standar syar'i. Tapi kalau sesuatu yang sifatnya enggak ada standar syar'inya, seperti tugas rumah, ya, seperti misalnya cuci pakaian, menyapu rumah, ini kan tentunya tidak semua usia anak bisa melakukannya. Demikian. Kalau dia masih usia 2 tahun, 3 tahun, ya ini tentunya masih belum pas kalau dia disuruh nyapu rumah misalnya. Ya. Jadi siapa yang nyapu? Ya maknya lah yang nyapu. Ya. Atau masih usia 7 tahun dia sudah ditugaskan untuk masak ini, masak itu, misalnya begitu kan. Ya tentu ini tidak pas ikhwah. Makanya si ayah juga harus perhatikan kemampuan anak, kemampuan yang terkait dengan usia anak, apakah tugas itu, perintah itu pantas, layak enggak untuk si anak. Demikian, ya. Kemampuan dia layak apa tidak untuk itu. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Wa la ya'muru bima huwa kharju nitaqi qudratih. Jangan dia menyuruh satu tugas di mana itu di luar kemampuan dia. Fahuwa la yazalu tiflan saghiran, karena si anak itu masih kecil. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi ya seorang ayah ini harus cerdas juga ikhwah, ya, harus cerdas. Demikian.
Dia harus perhatikan perkembangan anaknya, potensi anaknya, perkembangan intelijensinya. Itu harus diperhatikan oleh orang tua. Demikian. Dan kalau kita kaitkan dengan kecerdasan di anak, intelijensi si anak, itu anak bisa beda-beda. Misalnya ini kita nggak bisa membebankan anak kita sama rata. Misalnya si kakak, si sulung misalnya yang paling tua, dia di usia 4 tahun sudah hafal 1 juz misalnya. Nah, kita nggak bisa bebankan itu kepada adiknya. Setelah kita observasi dulu, kita teliti dulu, ini adik kemampuannya bisa nggak seperti itu. Demikian, karena terkadang anak itu beda-beda kemampuan, ikhwah. Beda-beda kemampuan dalam menangkap, dalam merekam, dalam menghafal. Itu ikhwah. Jadi dalam masalah ini dia nggak bisa tekankan. Makanya dia perhatikan, dia coba tes begitu. Oh, ternyata untuk adiknya dia tidak seperti kakaknya. Demikian ikhwah. Kemudian anak yang nomor 3 juga seperti itu, tetap dipelajari. Oh, ternyata yang nomor 3 usia 4 tahun dia bisa hafal sampai 4 juz karena potensi daya tangkapnya, intelijensinya lebih cerdas dibandingkan kakak-kakaknya. Udah, beri dia sesuai dengan kapasitas kemampuan dia. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum ya. Jadi ya harus belajar ikhwah. Harus terus kita mengamati, mempelajari, meneliti anak kita. Makanya yang demikian ini ikhwah tidak didapati di sekolah. Yang bisa melakukan penelitian, pengamatan seperti ini itu hanya bisa dilakukan oleh orang tua. Gimana sekolah bisa melakukan hal itu? Dia berhadapan dengan 40 orang anak, 30 orang anak, 20 orang anak. Demikian. Dan tidak terus bersama dia. Beda halnya dengan orang tua. Sejak dia lahir bersama orang tuanya. Mengerti tindak tanduknya, sikapnya dan perkembangan anaknya. Si orang tua bisa memahami. Makanya orang tua itu ya harus belajar terus dalam mendidik anaknya. Terus dipelajari. Demikian ikhwah. Berat ya Ustadz, ya ini amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berupaya untuk melakukannya, untuk mengemban amanah yang Allah berikan kepada kita, Allah pasti akan bantu kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang berupaya, berusaha sungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan beri dia petunjuk, kami akan tunjukkan dia jalan kami. Demikian ikhwah, ya harus sungguh-sungguh. Kalau sudah sungguh-sungguh ternyata qadarullah masyafa'ala, ternyata anak juga nggak bisa menangkap, menerima, ya berarti kita sudah menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ikhwah. Jadi di sini kita itu sedang mengemban amanah sebenarnya, ya, sedang mengemban amanah. Siapa di antara kita yang paling mampu melaksanakan amanahnya, itulah yang paling besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang akan kita cetak ini anak-anak kita yang dimana pahalanya tidak sama seperti harta yang kita kumpulkan. Anak ini masya Allah, ya, kalau dia menjadi anak yang soleh dan soleha, ya, walaupun kita sudah meninggal, dia tetap bermanfaat bagi kita. Dia tidak akan pernah lupakan orang tuanya. Dia akan berbakti kepada orang tuanya, baik ketika orang tuanya masih hidup maupun ketika orang tuanya sudah meninggal. Dia tahu bagaimana berbakti kepada orang tuanya di saat orang tua masih hidup, dan dia tahu bagaimana berbakti kepada orang tuanya di saat orang tuanya sudah meninggal. Itu ikhwah. Ini untuk mencetak generasi seperti ini bukan mudah. Butuh keringat dan air mata, ikhwah. Ya, butuh keringat dan air mata. Bahkan bukan hanya itu. Butuh keringat, air mata, butuh materi. Demikian. Ya, butuh pemikiran. Ini amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala.